Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini gue dikirimin Sony A7C dari Sony Indonesia. Jadi gue dikasih kesempatan 2 minggu habis perjalanan 7 hari untuk nyobain Sony A7C. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi ini adalah Sony A7C, kamera terbarunya dari Sony. Selain dari Sony A7S Mark III, nah yang nanti akan gue review juga. Pertama gue akan review Sony A7C dulu. Gue di sini nggak ngomongin detail gearnya. Di sini gue akan ngebahas tentang kenapa kamera ini keren banget dan kenapa kamera ini biasa aja. Gue sebagai pengguna Sony juga gitu ya, Dear Sony Indonesia, gue adalah pengguna Sony banget ya. Gue dari awal kamera mirrorless alpha gue ngikutin semua perkembangannya ya. Jadi ini juga gue Sony A5000, ini A7. Nah, jadi buat gue Sony A7C ini adalah upgrade keren banget karena ya gue belum pernah merasakan fitur terkeren yang ada di sini. Seperti video yang tadi yang lu tonton itu sebenarnya 4K. Kalau lu pengen nonton 4K-nya, ada linknya di sini buat nonton 4K ya. Tadi itu gue shoot pakai Sony A7C. Itu keadaannya maghrib ya, udah hampir gelap banget tapi masih jelas. Kenapa kamera ini keren banget? Sini men. Lensanya ini ya. Ini adalah lensa teknologi terbarunya dari Sony, yaitu 2860 f4 sampai 5,6 ya, dan bisa di lock seperti ini. Jadi ini tuh kameranya compact banget ya, compact, bisa dibawa kemana-mana, ukurannya kecil. Nah, yang gua denger statementnya Gerald and Dunn, dia bilang bahwa teknologi akan semakin maju ya. Misalkan A71 maju ke A72 ya semakin bagus, ke A73 semakin bagus dengan ukuran yang nggak jauh berbeda gitu ya. Nah, di A7C ini mereka hanya mengecilkan size-nya, tapi fiturnya tetap sama. Dengan siapa? Dengan Sony A73. Nah, jadi alasan kenapa kamera ini biasa aja buat pengguna i7 III atau A73 yang udah lama pakai A73, lihat kamera ini akan biasa aja. Karena ya fiturnya bener-bener A73. Ini tuh sebenarnya A73 versi kecilnya buat vlogger-vlogger tentunya, karena kalau pakai A73 vlogging itu susah karena ya layarnya nggak bisa dibalik. Nah, ini adalah teknologi terkerennya buat kamera Sony yang sekarang, yaitu Flip Articulating Screen, MEC ya. Ini adalah articulating screen. Nah, buat para pengguna kamera Sony, articulating screen ini yang sangat-sangat diidamkan banget dari dulu gitu loh, karena
Sony itu pelit banget urusan flip screen dan articulating screen, men. Ya dulu cuma ada di A5000, 5100 paling. Kedepannya dari A6000 ke atas nggak ada lagi, kecuali yang mereka ngeluarin yang baru kemarin itu tuh A6400 bisa di flip doang meskipun kepotong. Nah mereka di A7S3 dan di A7C dia ngeluarin articulating screen, yang mana kalau lu vlogging, udah men, ini enak banget, lu bisa framing enak banget. Dan record buttonnya ada di atas sini, ya. Kalau A73 kan di sini nih, ya. Dan A7 yang lama seperti A5000, A6000, A7, 72 pada di sini. Jadi susah banget buat pencet. Jauh banget gitu kan. Mungkin lu pada ngerasain yang pakai Sony ya. A73 di sini, A7C di sini. Jadi deket sama shutter buttonnya. PM foto, PM video. Ya. Dan menunya tetap sama kayak dulu. Dan fitur lainnya yaitu yang mungkin buat lo yang belum pernah upgrade, yaitu eye tracking, ya. Autofokus matanya tuh keren banget. Gue di low light aja nyobain eye trackingnya tetap bisa sambil ISO udah 10.000 bahkan 12.800 kalau nggak salah ya. Eye tracking tetap berjalan dengan lancar. Ke hewan pun pas gue shot asal aja dengan 50 mili f1.8 itu si serangga tuh dapat gitu loh. Cepet banget gitu di 4K ya. Nah 4K-nya juga 30 fps bisa, 24 fps bisa. Dan gue nyobain nih 120 fps-nya di sini. Keren banget, lu bisa lihat videonya. Nah, kenapa 120 fps-nya keren banget? Karena ini full frame ya. Jangan lupa, ini tuh kamera full frame ya. Pak, coba lihat. Kamera ini full frame beserta ibisnya. Lu bisa lihat ibisnya ini gerak ya. Jadi kamera ini full frame. Ini bukan kamera APS-C. Kamera dengan sensor besar tapi ukuran APS-C ya. Jadi ya kelebihan dari kamera ini ukuran yang kecil dan flip screen-nya ini nggak ngeganggu colokan mikrofon. Lu bisa tetap articulate. Dan untuk para fotografer, lu bisa gini, dan framing dari bawah ya. Low angle shot juga bisa. Ya fiturnya nggak terlalu jauh beda dengan A7 III. Cuman buat lu yang baru banget mau upgrade kamera, Sony A7C recommended, worth it parah buat lu nabung. Dan perkiraan harganya sekitar 31 juta ya. Wah itu mahal banget kamera segitu. Sekecil ini 31 juta. Enggak men. Buat kelasan kamera bisa 4K 30 fps dan 24 fps dengan ISO yang dengan low light capability yang bagus, 30 juta tuh murah men ya. Untuk baterai buat lo pada pengguna A7S, A7S2 atau A7 Mark II ini sangat improve ya. Dari segi baterai ini awet banget. Gua pun kaget pas gua syuting video dari siang sampai sore gitu. Pas gua balik cek baterai masih 80% gitu loh ya. Padahal cukup lama sih gitu. Jadi ini baterai yang baru ya. Baterainya sama kayak A7 III. Nah itulah makanya gue bilang buat pengguna A7 III nggak terlalu kaget karena upgrade-nya nggak begitu jauh. Tapi buat lo yang pakai A7S, ini baterai
keren banget sih. Wedding videographer ya. Lu perlu baterai yang sekuat ini, men. Ada yang silvernya dan ada yang full black. Mungkin di sini gua yang baru review yang ada silvernya ya. Karena yang lain gua lihat di Indonesia itu rata-rata full black. Tapi nggak tahu kalau nanti ya. Ini lensa full frame, men. Lu bisa lihat ini ya. Lensa ini tuh harganya 7 jutaan ya. Dengan gua nyobain tadi footage-nya 120 fps dan juga low light capability-nya bagus banget. Oke, jadi kenapa kamera ini keren? Yaitu karena compact banget. Lu bisa travel bawa kemana-mana. Bahkan kalau kantong lu gede, lu bisa masukin ke parka lo kalau cukup ya. Dibanding A7 III dengan lensa-lensa yang segede gaban gitu, ini jauh banget sih. Dengan kekuatan dan kemampuan yang sama bahkan lebih, ini sangat worth it banget. Dan kelemahannya yang lainnya yang gue lupa sebutin yaitu viewfinder. Viewfinder ini nggak ada si teropong penutupnya lah, gini lah ya si viewfindernya itu. Kalau di Sony A7 dan yang lainnya ada buat gelapnya gitu, jadi pas lu lihat tuh gelap di bagian sininya gitu. Tapi kalau di A7C lo akan lihat seluruh cahaya yang ada di sini gitu. Ini kepotong gitu aja. Yang mungkin orang kaya yang pengen beli kamera bagus, apa sih, ya udah beli ini, dijamin keren banget, compact, baterai awet, bisa flip screen, lensanya kecil tapi dewa. Jadi buat lo yang udah tahu A7 III, mending beli Sony A7S Mark III yang baru. Nanti gua akan review Sony A7S Mark III. Oke, jadi segitu aja review gua. Dan gua dikasih pinjaman Sony sekitar 2 mingguan, habis di perjalanan 7 hari sih. Jadi ya oke, terima kasih Sony Indonesia. Segitu aja video gue kali ini, semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and dah. Bam.